Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Sapela Lokasari. Saya berasal dari kelas 12 IPA 1. Di sini saya akan mempresentasikan materi pendidikan agama Islam tentang sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Nah, teman-teman tahu tidak bagaimana masuknya ajaran Islam di Indonesia, bagaimana jalur penyebaran Islam di Indonesia, serta perkembangan dakwah Islam di kawasan Nusantara. Dan yang terakhir, gerakan-gerakan organisasi Islam di Indonesia. Berikut penjelasannya. Menurut beberapa catatan sejarah, agama Islam tiba dan masuk ke wilayah Indonesia dibawa oleh para pedagang dari Arab, Persia, dan Gujarat. Wilayah Indonesia kala itu belum berbentuk negara kesatuan seperti saat ini. Dahulu masih dikuasai oleh beberapa kerajaan yang bercorak Hindu dan Buddha. Berkaitan dengan sejarah masuknya Islam di Nusantara, terdapat beberapa teori yang membahas tentang hal tersebut. Pada dasarnya, masing-masing memiliki kelemahan dan kelebihan. Tidak ada kemutlakan dan kepastian yang jelas dalam masing-masing teori tersebut. Namun, yang pasti, semua teori tentang masuknya Islam di Nusantara semakin memperkaya khazanah keilmuan tentang sejarah Islam di Nusantara. Nah, mari kita bahas lagi dengan lebih rinci teori-teori tersebut. Yang pertama terdapat teori Mekah. Teori Mekah ini mengatakan bahwa proses masuknya Islam ke Indonesia adalah langsung dari Mekah atau Arab. Terjadi pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Para pedagang dari Timur Tengah memiliki misi dagang dan dakwah sekaligus. Bahkan motivasi dakwah menjadi pendorong utama mereka datang ke Nusantara. Nah, yang kedua, terdapat teori Gujarat yang mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari Gujarat pada abad ke-7 atau abad ke-13 Masehi. Gujarat adalah sebuah wilayah di India bagian barat berdekatan dengan Laut Arab. Menurut teori ini, orang-orang Arab bermazhab Syafi'i telah bermukim di Gujarat dan melebar sejak awal Hijriah. Nah, yang ketiga ada teori Persia. Teori Persia menyebutkan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari satu daerah, Persia atau Parsi, yang sekarang Iran. Sebagai buktinya, terdapat beberapa kesamaan budaya dan tradisi yang berkembang di antar masyarakat Parsi dan Indonesia seperti peringatan 10 Muharram atau Asyura, dan ditemukannya makam Maulana Malik Ibrahim, tokoh ulama dari Persia di tahun 1419 di Gresik. Nah, yang keempat terdapat teori Tiongkok. Menurut teori Tiongkok, proses kedatangan Islam ke Indonesia khususnya di tanah Jawa berasal dari para pedagang Tiongkok. Mereka telah berhubungan dagang dengan penduduk Indonesia jauh sebelum Islam dikenal di Indonesia, yakni sejak masa Hindu-Buddha. Ajaran Islam sendiri telah sampai di Tiongkok pada abad ke-7 Masehi. Proses masuk serta perkembangan agama dan kebudayaan Islam ke Nusantara umumnya berjalan dengan damai. Oleh karena itu, Islam mendapat sambutan yang sangat baik dari masyarakat. Beberapa faktor yang mendukung hal tersebut diantaranya yaitu 1. Syarat memeluk agama Islam sangat mudah, yaitu cukup dengan mengucapkan kalimat syahadat. Yang kedua, tata cara peribadatan Islam sederhana, tidak memerlukan persiapan yang rumit. Dan yang ketiga, Islam tidak mengenal pelapisan sosial seperti halnya agama Hindu dengan sistem kastanya. Jalur-jalur penyebaran Islam di Indonesia. Yang pertama, jalur perdagangan. Yang kedua, jalur perkawinan. Yang ketiga, saluran pendidikan. Yang keempat, saluran ajaran tasawuf. Yang kelima, saluran dakwah. Dan yang keenam, saluran kesenian. Pertama, jalur perdagangan. Perdagangan merupakan jalur utama dan pertama penyebaran Islam di Indonesia.
Menurut Tom Peirce, pada abad ke-7 sampai ke-16, lalu lintas perdagangan di Nusantara sangat ramai. Pedagang Islam dari Gujarat dan Timur Tengah, yaitu Arab dan Persia, saling bertemu dan bertukar pengaruh antar pedagang Nusantara. Kemudian jumlah pedagang Muslim semakin bertambah, sehingga mendirikan sebuah perkampungan di pesisir pantai yang disebut Pekojan. Berikut gambar dari Pekojan atau yang sering kita sebut dengan Kampung Arab. Selain itu, pedagang Islam menjalin kontak dengan adipati kerajaan. Mereka mulai masuk dan menyebarkan Islam ke istana, sehingga ketika raja dan adipati memeluk Islam, rakyat dari kerajaan tersebut secara naluriah akan mengikuti agama yang dianut pemimpinnya, yaitu Islam. Yang kedua, jalur perkawinan. Pedagang Islam dan keluarganya yang berjenis kelamin laki-laki akan menikahi perempuan pribumi, putri bangsawan, bahkan anggota kerajaan. Dengan syarat, sang mempelai wanita harus mengucapkan syahadat. Perkawinan anak-anak kaum bangsawan atau raja mempunyai dampak lebih besar terkait penyebaran Islam. Anak hasil pernikahan tersebut secara tidak langsung cenderung beragama Islam mengikuti agama orang tuanya. Beberapa di antaranya yaitu perkawinan antara Kartabumi dengan Putri Campa, perkawinan antara Prabu Siliwangi dengan Subang Larang, dan yang terakhir perkawinan antara Syarif Hidayatullah dengan Nyai Kawunganten. Ketiga, saluran pendidikan. Ulama dan mubalik mendirikan pondok pesantren. Kemudian kaum muda atau santri dari berbagai daerah dan kalangan menimba ilmu tentang Islam. Bisa dilihat dari gambar di bawah ini. Setelah itu, santri menyebarkan ilmu yang mereka dapat ke daerah asal mereka tinggal. Pesantren awal yang ada pada saat itu meliputi Pesantren Ampel Deta di Surabaya didirikan oleh Sunan Ampel. Kemudian Pesantren Sunan Giri di Surabaya didirikan oleh Sunan Giri. Ulama dan kiai yang mendidik di pesantren diminta menjadi penasihat agama dan guru bagi bangsawan keraton. Misalnya, Ki Ageng Selo menjadi penasihat dan guru Sutawijaya, yaitu pendiri Kesultanan Mataram. Kemudian Syekh Yusuf Al-Makassari menjadi penasihat Ageng Tirtayasa, yaitu Sultan Banten. Yang keempat, saluran ajaran tasawuf. Tasawuf berasal dari kata sufi, yang artinya wol dari bulu domba. Hal ini dikarenakan ahli tasawuf biasanya memakai jubah dari wol. Pengertian tasawuf sendiri adalah ketuhanan yang telah bercampur dengan mistik atau hal-hal yang bersifat magis. Ahli-ahli tasawuf biasanya memiliki kekuatan magis dan keahlian di bidang pengobatan. Ajaran tasawuf masuk pada abad ke-13, kemudian berkembang pesat pada abad ke-17. Berkembangnya ajaran tasawuf dikarenakan pola pikir masyarakat yang masih berorientasi pada agama Hindu. Tokoh-tokoh tasawuf diantaranya Hamzah Fansuri, Sunan Bonang, Sunan Panggung, Samsuddin As-Sumatrani, Nuruddin Ar-Raniri, dan yang terakhir Syekh Siti Jenar. 5. Saluran dakwah. Dari gambar tersebut dapat kita lihat 9 tokoh wali yang sering kita sebut Wali Songo. Wali Songo tersebut mempunyai peranan yang sangat penting dalam penyebaran Islam di wilayah Jawa. Berikut tokoh-tokoh Wali Songo. Yang pertama, Sunan Gresik, datang ke Jawa pada tahun 1404 Masehi, merupakan permulaan masuknya agama Islam di Jawa. Yang kedua, Sunan Gunung Jati,
yang dikenal dengan nama Syarif Hidayatullah atau Falehat. Berdakwah di Jawa Barat, menetap di Gunung Jati, Cirebon, dan pernah diangkat menjadi panglima perang yang menguasai Sunda Kelapa dan Cirebon. Yang ketiga, Sunan Ampel, yang memiliki nama asli Raden Rahmat, lahir pada tahun 1401 Masehi dan pendiri pesantren Ampel Denta di Surabaya, merupakan pramakarsa pembangunan Masjid Demak. Yang keempat, Sunan Giri, yang memiliki nama asli Raden Paku, merupakan salah satu seorang santri dari Sunan Ampel dan pendiri pesantren Giri. Beliau pencipta ganding Jawa, yaitu Asmaranda dan Puceng. Dan yang kelima yaitu Sunan Bonang, yang memiliki nama asli Raden Maulana Makadum Ibrahim, merupakan pencipta gending Jawa, yaitu Bonang dan Dumak. Lahir dan dimakamkan di Tuban tahun 1525 Masehi. Yang keenam ada Sunan Kudus, yang memiliki nama asli Raden Jafar Shadiq. Beliau memahami fikih, yaitu hukum-hukum Islam dan ilmu tauhid. Berkelana ke Seragen, Sino, Gunung Kidul, dan berdakwah dengan alkulturasi meniru pendakwah Sunan Kalijaga. Kemudian yang ketujuh ada Sunan Kalijaga. Beliau memiliki nama asli Raden Sakit. Masuk Islam karena pengaruh Sunan Bonang dan memanfaatkan wayang sebagai media dakwah. Caranya dengan memasukkan ajaran-ajaran Islam pada cerita Ramayana dan Mahabharata. Beliau mengenalkan tradisi sekaten dan maulid. Yang kedelapan terdapat Sunan Muria, yang memiliki nama asli Raden Umar Said, merupakan putra dari Sunan Kalijaga dan tinggal di kaki Gunung Muria, Jawa Tengah, berdakwah di daerah terpencil, keterampilan bercocok tanam, berdagang, dan melaut. Beliau merupakan pencipta gending Jawa, yaitu Sinom dan Kinanti. Dan yang kesembilan adalah Sunan Derajat, yang memiliki nama asli Maunat Syarifuddin, berdakwah di Jawa Timur, memiliki jiwa sosial, dan merupakan pencipta gending Jawa, yaitu Pangkur. 6. Saluran kesenian. Dalam penyebaran Islam melalui saluran kesenian terjadi proses alkulturasi. Artinya kesenian yang telah berkembang sebelumnya tidak hilang, tetapi diperkaya lagi dengan seni Islam yang ada. Berikut adalah contoh kesenian yang dibawakan oleh wali. Yang pertama, kesenian wayang dari Sunan Kalijaga, kemudian gamelan oleh Sunan Bonang, dan yang terakhir kesenian gending, yaitu lagu berisi syair-syair nasihat dan dasar-dasar ajaran Islam. Kemudian terdapat karya sastra yang berisi buku-buku tentang tasawuf, hikayat, babdat yang disendur ke dalam bahasa Melayu. Berikut ini 7 kerajaan Islam tertua di Nusantara. Sejak abad ke-13, Islam sudah masuk ke Nusantara. Sejak saat itu, ajaran Islam mulai diadaptasi sejumlah kesultanan dan akhirnya melahirkan banyak kerajaan Islam. Yang pertama yaitu Kerajaan Perlak, terletak di Aceh Timur, merupakan kerajaan Islam tertua di Indonesia dan akhirnya bergabung dengan Kerajaan Samudra Pasai. Yang kedua terdapat Kerajaan Ternate. Mulai pertengahan abad ke-15,
Islam diadopsi secara total oleh kerajaan dan penerapan syariat Islam diberlakukan. Yang ketiga, ada Kerajaan Samudra Pasai, terletak di Aceh Utara. Islam masuk abad ke-13 ditandai dari penemuan makam Sultan Malik As-Saleh pada 1297 Masehi. Yang keempat, ada Kerajaan Pagaruyung. Kerajaan terletak di Sumatera Barat. Islam masuk pada abad ke-14 dan mulai berkembang pada abad ke-16. Yang kelima, terdapat Kerajaan Malaka. Kerajaan ini berdiri di Malaka, Malaysia dan Riau, Indonesia pada 1409 Masehi. Islam sudah diterapkan sebagai hukum kerajaan. Yang keenam, Kerajaan Cirebon, terletak di Jawa Barat pada 1479 Masehi. Di bawah pimpinan Sunan Gunung Jati, Islam disebarkan seluruh wilayah Jawa Barat. Yang ketujuh, yaitu Kerajaan Demak. Demak menjadi tempat berkumpulnya para wali seperti Sunan Kalijaga, Muria, Kudus, dan Bonang sebagai pusat penyebaran Islam. Gerakan-gerakan organisasi Islam di Indonesia. Yang pertama yaitu Sekolah Tawalib. Sekolah Tawalib berasal dari surau jembatan besi yang terletak di kawasan Padang Panjang. Surau berarti langgar atau masjid. Lembaga pendidikan surau berarti pengajian di masjid, mirip dengan pesantren di Jawa. Yang kedua yaitu organisasi Jamiat Khair yang didirikan di Jakarta oleh masyarakat Arab Indonesia pada tanggal 17 Juli 1905. Yang ketiga, Al-Irsyad. Syekh Ahmad Syurkati adalah seorang Arab keturunan Sudan yang mengembuskan semangat pembaruan dan persamaan dalam tubuh Al-Irsyad. Organisasi sosial ini didirikan oleh kaum pedagang Arab di Jakarta. Kemudian yang keempat yaitu Muhammadiyah. Organisasi Muhammadiyah didirikan di Yogyakarta pada tanggal 18 November 1912 oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kegiatan Muhammadiyah dipusatkan dalam bidang pendidikan, dakwah, dan amal sosial. Yang terakhir yaitu Nahdlatul Ulama. Organisasi Nahdlatul Ulama didirikan pada 18 Rajab 1344 Hijriah atau 31 Januari 1926. Organisasi ini dipimpin oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari sebagai Rais Akbar. Sekian presentasi dari saya. Semoga materi sejarah perkembangan Islam di Indonesia ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan dapat menambah ilmu pengetahuan teman-teman di rumah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.